Anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita belajar tentang mohon bantuan Roh Kudus. Baik, anakku yang terkasih, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Engkau pernah bersabda bahwa para murid-Mu juga akan mengalami sebagaimana Engkau alami. Para murid-Mu akan ditolak oleh orang banyak karena nama-Mu. Engkau mengatakan hal itu agar para murid-Mu tidak kecewa karena Engkau telah mengatakan hal itu. Namun Engkau tidak meninggalkan para murid-Mu. Engkau senantiasa menyertai mereka melalui Roh Kudus-Mu. Kami mohon roh yang sama agar membantu kami dalam pelajaran hari ini. Semoga kami pun dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moder Kondasia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 16 sampai 31. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuan yang memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasuki mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu
dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak terkasih, kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi bacaan kita pagi ini. Yang pertama, apa arti berdoa? Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Pertanyaan kedua, apa sikap dasar dalam berdoa? Sikap dasar dalam berdoa adalah sikap beriman, yaitu sikap menyerahkan diri secara utuh atau secara total kepada Allah. Yang ketiga, apakah doa kita pasti dikabulkan? Dalam nyanyian Nikita, kita diingatkan bahwa doa kita kadang tidak langsung dikabulkan. Tuhan punya waktu sendiri untuk mengabulkan doa kita. Orang beriman yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan pada waktu yang tepat. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kebutuhan kita dan bukan sesuai dengan keinginan kita. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa kita? Tuhan mengabulkan doa kita dengan bermacam-macam cara, dengan perantaran orang lain atau sesama, dengan peristiwa-peristiwa alam, dan juga melalui mimpi. Bab anak-anak terkasih, selanjutnya kita mendengarkan peneguhan. Di dalam hidup, tidak jarang orang mengalami banyak masalah. Masalah-masalah itu ada yang mudah diselesaikan dan ada yang sulit. Dalam menghadapi masalah yang sulit, orang beriman selalu berdoa, mohon bantuan kepada Tuhan. Berdoa berarti bercakap-cakap atau berbicara dengan Tuhan. Dalam percakapan, ada saat berbicara dan ada saat mendengarkan. Tidak jarang orang berdoa hanya berbicara dan mohon kepada Tuhan, tetapi lupa mendengarkan jawaban Tuhan. Baik, mari kita buka, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.